السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أما بعد. أيها الطلاب الأحباء، alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa menghadiri majelis ilmu, di mana majelis ilmu adalah majelis yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis ilmu yang akan menjadikan kita, memudahkan kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk memasuki ke dalam syurganya. Akhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita di malam ini, pembahasan dari kitab Syarah Hilyatu Thalibul Ilmi, ya. Jadi hiasan bagi para penuntut ilmu, ya, yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah dan disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pada kesempatan yang lalu, kita sudah menyampaikan terkait tentang adab-adab talibul ilmi pada dirinya sendiri, yaitu hendaknya dia itu untuk selalu mencari apa yang diwajibkan atas dirinya, dan hendaknya dia itu memiliki perhatian khusus bahwasannya talabul ilmi adalah al-ilmu salatus sir. Ilmu ini, menuntut ilmu agama ini adalah ibadah yang rahasia. Kenapa? Karena dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak diketahui, ya. Jadi inilah salah satu pentingnya kita untuk mengkaji ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kata beliau, ada di antaranya yang harus dipelajari bagi seorang talib, seorang penuntut ilmu. Qulna al-ikhlas fi talabil ilmi yakunu bi an tanwiya umuran. Bahwasannya keikhlasan dalam talabul ilmi ini harus memenuhi kriteria di bawah ini, ya. Jadi ada kriteria yang harus dimiliki bagi seorang talib, bagi seorang penuntut ilmu, ada pada dirinya sendiri. Al-amrul awal, ditulis semuanya, ya. Jadi ada beberapa hal yang harus dimiliki bagi seorang penuntut ilmu. Yang pertama adalah imtithalu amrillah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk talabul ilmi.
sebagaimana dalam firman-Nya surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan mintalah ampun dari dosa-dosa yang telah engkau kerjakan. Ayat ini, ayyuhat talamidati al-ahibba, anjuran dari Allah Subhanahu wa taala kita ini terus untuk menggali, kita terus untuk mempelajari ilmu agama ini. Ya, jadi ayat ini karena di situ ada fi'il amr, fa'lam. Di mana fi'il amr ini menunjukkan apa? Perintah. Ya, al-amru yufidu lil wujub. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, maka sesuatu itu adalah kewajiban yang harus kita kerjakan. Selanjutnya kata beliau, wal hathu ala syai'in yastalzimu mahabbatahu war ridha bihi wal amru bihi. Ya. Jadi anjuran untuk selalu iltizam, ya. Untuk selalu berpegang teguh, ya, dengan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan perkara ini, ya. Tentang kita ini untuk melaksanakan perintah-perintahnya, yaitu dengan cara talabul ilmi. Ini yang pertama, ya. Jadi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Belajar. Yang kedua yang harus kalian catat adalah hifdzus syariatillah. Jadi dalam kita mempelajari ilmu agama, yang harus kita niatkan adalah untuk menjaga syariat Allah, ya, menjaga syariat Allah. Lianna hifdzus syariatillah yakunu bitta'allumi. Karena menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa kita gapai kecuali dengan cara kita mempelajari ilmu. Bisa enggak seseorang untuk menjaga syariat Allah kalau dia sendiri enggak paham apakah ini wajib, mubah, makruh, haram? Bagaimana dia akan menjaga syariat Allah lawan dia sendiri enggak tahu, ya? Jadi dengan cara mempelajari ilmu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Wal hifz ka hubbid dhuhur, ya. Dan kecintaan sebagaimana, ya, dia menampakkan, ya, sesuatu yang dia mencintai sesuatu yang nampak tadi. Wa tafawwuq 'alal aqran, ya. Dan dia untuk terus, ya, tafawwuq artinya bertingkat-tingkat, berlomba-lomba, ya, atas satu dengan yang lainnya. Wa ja'alahu sullaman lil aghrab, dan hendaknya di dalam mempelajari ilmu agama ini ada beberapa tahapan, ya, tahapan-tahapan yang akan ia dapatkan, ya. Min jahin au malin au ta'dhimin au sum'atin, yang akan ia dapatkan jahin, ya. Jahin itu artinya apa? Kemuliaan. Makanya ada orang yang yaitu ingin tabarruk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bijahin Nabi, dengan kemuliaan Nabi, maka ini juga termasuk lafal syiriknya. Jadi jahin itu artinya kemuliaan, ya. Dan ini kita masih sering mendengar, ya, di Timur Tengah, bahwa di Mesir mereka orang-orang awam sering sekali, ya, bijahin Nabi, bijahin Nabi. Ini adalah lafal-lafal tabarruk, di mana itu bertabaruk dengan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah meninggal dunia, maka ini adalah termasuk di antara lafal syirik. Au malin, atau dengan hartanya, ya, atau dengan mengagungkan, au sum'ah, atau yang akan ia dapatkan dari apa yang didengar oleh manusia, au talaba mahmadatin, ya, atau dia ingin mendapatkan, ya, sanjungan, pujian,
aw sarafa wujuhin nasi ilaik, atau supaya manusia itu memperhatikan dengannya, ya. Fa inna hadhihi wa amsalaha idza syabatin niyyah, ya. Maka demikian ini dan semisalnya apabila dia itu, ya, orang-orang yang dengan tujuan niat-niat yang rusak, maka afsadatha, maka dia itu akan rusak. Jadi kalau kita mempelajari ilmu ini, hendaknya itu adalah ikhlas karena Allah, untuk menjaga syariat Allah, dan juga kita jauhi, ya, sifat-sifat yang sayyi, ya, sifat-sifat yang jelek yang bisa merusak perangai bagi seorang talib, ya. Seperti tadi saya ingin belajar ilmu agama supaya nanti manusia itu menganggap saya orang yang berilmu, supaya manusia itu akan menghormati saya, supaya manusia itu nanti akan mendengar apa yang saya ucapkan. Berarti orang ini ketika belajar ilmu agama ini tidak, ya, dia itu tidak niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya itu adalah untuk laisa lillah walakin ghayatu madhalin nas. Ya, tujuannya untuk mendapatkan sanjungan pujian dari manusia. Wa dhahabat barakatul ilmi, maka hilanglah keberkahan ilmu. Yang harusnya dia punya ilmu mendapatkan keberkahan dari Allah. Apa artinya berkah? Ziyadatul khair, ya. Berkah itu artinya bertambah kebaikan. Berkah itu artinya apa? Bertambah kebaikan, ya. Walihada yata'ayyanu 'alaika, oleh karenanya hendaknya sesuatu yang harus kalian miliki adalah antahmiya niyataka min syaubil iradati li ghairillahi ta'ala, untuk selalu menjaga niatmu, ya. Niat kita selalu kita jaga, ya. Ketika niat ini enggak benar, ya, saya ingin belajar ilmu agama, ya, supaya nanti saya bisa diangkat menjadi mufti, saya bisa diangkat menjadi seorang, ya, alim ulama, supaya nanti saya mendapatkan maqam, ya, mendapatkan tempat yang mulia di sisi manusia. Berarti niat dalam talabul ilmi itu enggak benar. Maka orang yang seperti ini akan rusak amalannya. Orang yang seperti ini akan hilang keberkahan ilmunya. Jadi yang kita cari adalah keberkahan ilmu yang Allah turunkan kepada kita semua. Selanjutnya, khawatul Islam azanillah wa iyyakum, bal antuhmiya al-himma. Bahkan kata beliau, ya, kata Syekh, ya, yang beliau sampaikan adalah hendaknya kalian itu selalu menjaga, ya, apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa fis suduri yakunu bil kitabah, ya. Ya, di antaranya adalah yang bisa kita dapatkan di dalam belajar ini, selain kita menghafal, maka kita pun menulis, ya. Ditulis, dapat faedah baru ditulis. Karena al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyidun, ya. Maka ilmu itu adalah hewan buruan dan tulisannya adalah talinya. Maka qayyid suyudaka bil ibalah wathiqah, ya. Jadi hendaknya kalian itu ikatlah, ya, buruan tadi dengan tali yang kuat. Ini tadi syarat yang kedua. Apa tadi syarat yang pertama? Harus belajar ilmu agama, harus dia ikhlas di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa tadi? Menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-amru tsalits himayatus syari'ati wad difa'a anha, ya. Dia menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala dan juga membantah pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ya. Jadi menjaga syariat Allah, kemudian ia membantah, ia terus membela,
ya syariat Allah itu dari propaganda-propaganda, dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ya. Banyak sekali pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Di antaranya adalah menyeru manusia untuk terus berziarah kubur ke beberapa makam wali. Dan juga banyak tokoh-tokoh agama yang mengajak manusia untuk terus mengadakan maulid Nabi. Apa hukumnya maulid Nabi? Boleh? Mubah? Nah, jadi banyak manusia yang mereka itu mengajak manusia untuk meramaikan tentang maulid Nabi. Padahal maulid Nabi itu belum pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk terus meramaikan pada hari kelahiran beliau, atau dilakukan para sahabat atau tabi'in dan tabi'ut tabi'in, belum pernah. Karena maulid ini baru dikerjakan setelah abad yang keempat dari Bani Fatimiyah di Mesir sana. Ini dengan cara kita membela syariat Islam dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang yang harus kita luruskan. Belum lagi nanti tentang amalan-amalan bid'ah yang lainnya, ya. Jadi banyak sekali kalau kita sudah terjun di tengah masyarakatnya. Setelah ada kematian maka dibuat acara apa? 7 hari, 40 hari, 100 hari, haul, ya. Haul itu berapa hari? Orang kampung bilangnya ngekal, ya, nggak bisa mengucapkan haul. Jadi ngekal, ngekal itu artinya haul. Haul itu artinya setahun. Setahun berapa hari? 365 hari, ya. Jadi ini termasuk di antara penyimpangan-penyimpangan di dalam syariat Islam, membuat ajaran-ajaran baru, ya. Belum lagi ketika di tengah masyarakat mau bikin rumah, bangun rumah, maka harus banyak sesajinya, dikasih macam-macam di situ, kasih rajahan, dikasih padi, di 4 dinding tadi, 4 tiang. Kemudian belum lagi dikasih juadah pasar dan yang sebagainya. Belum lagi ketika ada hajatan, ada pernikahan, itu harus ada kembang dengan bedak, supaya ketika ada anak kecil tidak terkena sawan, tahu sawan. Jadi sawan itu supaya anak itu tidak terkena gangguan daripada jin, Ini banyak sekali keyakinan-keyakinan yang menyimpang seperti ini di tengah masyarakat. Nah, ini tugasnya kita, tugasnya kalian ketika nanti pulang ke rumah melihat keluarga masih seperti ini, disampaikan. Nggak usah pakai hal-hal seperti ini, hilangkan semuanya. Kalau ingin mendapatkan keselamatan, ya minta langsung kepada Allah. Kalau kita ingin dihindarkan dari mara bahaya, berlindung kepada Allah. Nggak usah dengan ritual-ritual seperti ini, karena ini adalah termasuk perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan terjerumus dalam perbuatan syirik wal-iyadzu billah. Selanjutnya kata beliau, li'annahu laulal ulama ma hummiyatus syariah wala dafi'a anha ahadun. Karena kalau bukanlah para ulama, maka syariat Islam ini tidak akan terjaga. Karena yang bisa menjaga syariat Islam itu adalah ulama, Yang bisa menjaga syariat Islam hanyalah ulama. Karena mereka tahu tentang maqasidus syariah. Mereka tahu tentang ahkam syariah, tentang wajib, mubah, haram, makruh. Mereka faham. Sehingga syariat Islam ini terjaga dengan adanya ilmu. Tapi kalau nggak punya ilmu, bagaimana ingin menjaga syariat? Mau dia aja nggak tahu. Misalkan ketika ditanya, apa hukumnya? Anak laki-laki itu memakai cincin, yang terbuat dari emas. Dia mengatakan boleh, pakai cincin, Nabi aja pakai cincin. Ini orang dia nggak paham,
Dia nggak paham. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pakai cincin tapi bukan terbuat dari emas. Ya. Berarti orang ini nggak paham. Berarti syariat Islam nggak terjaga. Karena dia itu tidak paham tentang syariat Islam. Kemudian ditanya lagi, ya, apa hukumnya? Ya, orang setiap malam Jumat Kliwon dia harus, ya, harus pergi ke kuburan, ya, membersihkan makam, kemudian mendoakan dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Boleh, bagus itu. Karena itu mendoakan, ngirim doa dengan surat Yasin misalkan. Berarti syariat Islam nggak terjaga. Karena dia nggak paham tentang hukum ini. Ya. Nggak paham kalau dia itu membaca Al-Quran di kuburan. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, La taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Kalau kuburan itu tidak digunakan untuk ngaji, baca Al-Quran, tapi rumah kalian digunakan untuk baca Al-Quran. Ya, bukannya dibalik. Ya, setiap ya malam Jumat ya terus ngaji di kuburan, tapi rumahnya tidak pernah buat ngaji. Ya, kemudian dia sampai sholat ya di musola yang di pinggir makam tadi, tapi rumahnya sendiri tidak pernah digunakan untuk sholat sunnah. Jadi bagaimana dia akan menjaga syariat Islam yang dia sendiri nggak paham? Makanya yang bisa menjaga syariat Islam adalah ulama. Ya, tentunya ulama Rabbani, bukan ulama su, bukan ulama yang buruk. Ya. Ulama yang buruk yang tadi mengajak manusia untuk mengkultuskan ya makamnya para wali, orang-orang salih. Ini adalah ulama su, ya, ulama yang jahat, ulama yang buruk gitu ya. Selanjutnya, ayyuhat thullab al-ahibba, walihada najidu mathala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya wa ghairuhu min ahli ilmi alladzina tasaddaw li ahli al-bid'ah wa bayyanu butlani bid'ihim nara annahum hasalu ala khairin katsirin. Oleh karenanya kalau kita jumpai ya karya tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau ini banyak ya menulis untuk membantah pemikiran-pemikiran para filosof ya, para mutakallimin ya, orang-orang yang jatuh juga di dalam masalah tauhid ya. Makanya banyak ya para ulama menulis, ada kitab yang berjudul Sawa'iqul Mursalah ya. Jadi halilintar yang dikirim gitu ya. Ini kan sangar ya. Artinya kitabnya aja tulisannya Sawa'iqul Mursalah, artinya halilintar yang dikirim. Ini untuk membantah pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Seperti tadi ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menyatu dengan jiwa makhluknya, menyatu dengan makhluk ya. Maka ini adalah sebuah pemikiran akidah yang menyimpang gitu ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Suci ya. Allah tidak menyatu dengan makhluknya ya. Ini yang pernah dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang kita kenal dengan manunggaling kaula Gusti. Jadi manunggaling kaula Gusti itu makhluk ya, Allah dan Allah itu menyatu dengan makhluknya. Maka ini jelas akidah yang menyimpang ya. Allah Maha Suci. Allah tidak pernah masuk ke dalam ya fisik ataupun jiwa makhluknya ya. Belum lagi dalam masalah asma wa sifat, yang mereka mengatakan orang-orang Mu'attilah, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak layak punya pendengaran, Allah nggak layak punya mata, Allah nggak layak punya ini dan itu. Karena kalau Allah memiliki pendengaran, Allah memiliki penglihatan, maka nggak ada bedanya dengan makhluknya. Nah ini kalau nggak punya ilmu nggak bisa menjelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan orang-orang yang menyimpang dalam asma wa sifat. Belum lagi ketika ada seorang duat ya,
yang mereka menghalalkan riba. Bagaimana kita bisa menjaga syariat Islam sementara kita nggak paham riba itu apa? Ya. Ketika orang mengatakan bahwa fawaid bunuk, mengambil manfaat daripada riba itu, bunga itu bukan haram. Ya. Nah, bagaimana kalau kita nggak paham? Ya, kita nggak paham, nggak bisa meluruskan pemikiran-pemikiran yang menyimpang tadi. Ya. Jadi sekali lagi penting sekali kita ini dibekali dengan ilmu supaya kita ini bisa paham apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan para pemahaman salafus salih. Kemudian ketika ada orang yang menyimpang, ya, ada duat yang menyimpang, maka kalian bisa meluruskan, bukan malah terkena syubhatnya. Ya. Diambil baiknya, ditinggalkan buruknya. Wah, ini udah parah kalau sampai seperti itu. Jadi dia mengambil dari sumber pemateri siapa saja diambilnya. Kemudian dia akan menimbang, oh ini benar, ini buruk. Ini orang yang baru belajar gak akan mampu, gak akan bisa membedakan mana baik, mana buruk. Karena gak tahu ilmunya, gak paham tentang dalil, gak paham tentang apa yang disampaikan ulama. Jadi sekali lagi, ya, kalian di sini di tempat yang mulia, ya, kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua terus, ya, kalian bekali ilmu, ya, tentang masalah tauhid, tentang masalah muamalah, tentang masalah akhlak dan adab ini, sehingga kalian ini akan menjadi al-furqan, ya, menjadi pembeda, ya, dengan santri-santri yang mereka itu tidak pernah mempelajari tauhid, ya. Sehingga kalian bisa menjadi pembeda dari duat-duat yang menyimpang tadi, yang sering mengatakan bahwa fawaid bunuk, ya, mengambil faedah-faedah manfaat dari bunga bank itu halal karena sudah menjamur, ya. Ini bukan suatu, ya, alasan, ya. Apalagi dia mengatakan kalau tidak pinjam dengan bank nanti nggak akan bisa menyekolahkan anaknya. Orang yang bekerja misalkan di pabrik rokok nanti kalau nggak bekerja akan kelaparan anak, sehingga dia mengatakan boleh, ya, boleh dalam kondisi darurat. Nah, nggak semudah itu. Ini namanya tasahul, bermudah-mudahan di dalam syariat Islam, ya. Jadi nanti kalian terjun di masyarakat itu akan menjumpai dari para dai-dai doa-doa yang menyimpang setiap hari Jumat pada khutbahnya, setiap kajian-kajiannya, ya. Maka kalian harus peka, ya. Kalian itu harus punya filter. Wah, ini enggak benar, ini syubhat. Kalian harus kuat, gitu, ya, dalam menyikapi orang-orang yang menyimpang tersebut, ya. Jadi inilah kita dengan belajar ilmu agama kita bisa menjaga syariat. Karena yang bisa menjaga syariat Islam ini ya orang-orang yang berilmu. Kalau orang yang enggak berilmu, oh iya benar juga, ya. Ya, bahwasanya bank itu, bunga bank itu halal karena ada dalilnya, ya. Padahal bukan dalil, itu diplesetkan, itu di monopoli, ya. Jadi itu dipaksa dalil itu. Nah, jadi kalau kalian nggak paham, ada orang menyampaikan disertai dalil, ya udah membenarkan, ya. Belum lagi nanti tentang masalah gender, ya, masalah penyetaraan jenis, ya. Ini sekarang harus anak perempuan harus sama dalam mendapatkan hak waris karena adanya penyetaraan jenisnya. Ini nggak bisa syariat Islam seperti itu, ya. Jadi sangat kuat sekali, ya, subhat-subhat yang bermunculan di tengah masyarakat. Penting kita untuk memiliki, ya, kedalaman ilmu dan juga komitmen dalam ilmu ini. Selanjutnya, poin yang keberapa? Yang keempat yang kalian tulis, ya, ittiba'us syari'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengikuti syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang mengklaim, mengaku dirinya itu, ya, ini sudah levelnya itu level ma'rifat, gitu, ya. Jadi nggak perlu lagi sholat, ya. Karena orang yang sholat itu levelnya masih level
syariat, ya. Jadi wajib dia untuk sholat. Bagaimana ketika kalian nanti ada pemateri, apalagi disampaikan pada khutbatul Jumu'ah, sehingga dia mengatakan bahwasanya sholat sudah tidak wajib lagi, karena Allah katakan dalam surat Thaha, ya, innamas sholatu lidzikri, bahwasanya sholat itu tujuannya untuk berzikir. Kalau sudah berzikir nggak perlu sholat. Bagaimana cara membantahnya? Ya, ini ada ayatnya. Sesungguhnya sholat itu adalah untuk berzikir, mengingat Allah. Otomatis kalau sudah berzikir, mengingat Allah, nggak perlu sholat. Ini dalil, benar dalilnya. Tapi dipelintir, ya. Jadi dalil dipaksa untuk membenarkan akalnya, pemikiran yang nyeleneh tadi. Ini yang disampaikan oleh orang-orang liberal, ya. Sehingga kalau kalian nanti kuliah, ya, di Fakultas Islam di Indonesia, itu sudah banyak mahasiswa-mahasiswa yang nggak sholat gara-gara baca ayat-ayat tadi, ya. Karena sholat itu tujuannya untuk berzikir, untuk mengingat Allah. Kalau sudah mengingat Allah nggak perlu sholat. Nah ini kasihan, ya. Kasihan mahasiswa, mereka sudah membayar, ya, dengan biaya yang mahal. Ternyata dosen-dosennya, pematerinya itu menyimpang. Mereka dapat beasiswa ke luar negeri, ke Cambridge dan sebagainya, kemudian pulang ke Indonesia membawa 1.000.000 syubhat, ya, untuk menghancurkan Islam. Jadi Islam itu tidak akan musnah, tidak akan hancur kecuali ya orang Islam itu sendiri. Itulah dengan adanya liberal-liberal yang ada di Indonesia. Jadi harus hati-hati ketika kalian nanti ingin belajar, jangan sampai, ya, terkena syubhat yang tadinya rajin ibadah malah ditinggalkan semuanya. Yang tadinya rajin sholat ditinggalkan, yang tadinya puasa ditinggalkan. Bahkan ada seorang dosen mengatakan kasihan, ya, kasihan dia pada zaman now ini dia masih sholat. Coba bayangkan, orang sholat dibilang kasihan, masih sholat, zaman sekarang kok masih sholat, ya. Bayangkan, ya. Ini pemikiran-pemikiran seperti ini sangat kuat sekali disampaikan, berlabel, ya, dia memiliki gelar profesor doktor. Bayangkan, kalau yang menyampaikan itu tukang bentor, ya nggak masalah gitu kan, ya. Jadi tukang bentor nggak masalah, dia ngomong apa aja sakarepmu. Tapi yang menyampaikan adalah profesor doktor, sehingga oh iya, syubhat masuk, ya. Sehingga keyakinan kita yang sudah kita bekali maka akan luntur, gitu, ya. Makanya hati-hati, ya. Nanti suatu saat belajar ingin melanjutkan di kuliah di perguruan tinggi harus hati-hati. Jadi pemikiran-pemikiran yang menyimpang tadi, ya. Ini artinya, ya, jaringan iblis, ya. Jaringan iblis ini sudah kuat di Indonesia. Selanjutnya, pada poin yang keempat ini kita wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Li'annaka la yumkinu an tattabba'a syari'atahu hatta ta'lama hadhihi syari'ah. Engkau tidak akan mampu mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW kalau kalian tidak mempelajari ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti tadi, dia ingin mengikuti sunnah, tapi dia sendiri nggak paham mana sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Dia pahamnya sunnah itu ya sholat 2 rakaat, ya. Sholat sunnah itu pahamnya, yang dipahami masyarakat sunnah kan di situ, ya. Dilakoni oleh pahala, ora dilakoni ya surak popo, ya. Itu pemahaman orang awam. Padahal sunnah itu adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, dari ucapannya, au fi'lin, dari perbuatannya, au taqririn, atau ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sunnah, ya. Itu sunnah itu seperti itu. Apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, apa yang ditetapkan oleh Nabi, itu sunnah. Bukan sunnah itu taunya sholat sunnah, tahiyatul masjid, qobliyah, ba'diyah, bukan itu.
Karena opini ini, pemikiran ini disampaikan oleh para tokoh-tokohnya, sehingga masyarakat menganggap oh sunnah itu berarti seperti ini. Ya, laki-laki ketika cukur jenggot itu kan bukan sunnah. Ya, sampai ada orang yang mengatakan ya ini salah satu tokoh agama. Ya. Jadi masa orang mau mengikuti sunnah kok nggak mau modal gitu. Mau mengikuti sunnah nggak mau modal, nggak mau beli silet untuk mencukur jenggotnya. Ini jelas pemikiran yang rancu ya, pemikiran yang nggak waras orang seperti ini. Ya, dia nggak tepat sama sekali. Ya. Tapi ini adalah tokoh yang menyampaikan, bukan awam. Tokoh yang dia itu di suatu ya daerah itu dia menjadi imam, menjadi khatib, dan terus disampaikan pada khutbah Jumat. Ini bahaya sekali ya. Jadi bahaya sekali pemikiran-pemikiran seperti ini. Orang yang nggak paham tentang sunnah, dianggapnya sunnah itu ya hanya sholat sunnah saja. Padahal sunnah itu apa tadi? Yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa apa? Ucapan, kemudian perbuatan dan ketetapan. Itu sunnah ya. Yang diucapkan, kemudian yang dilakukan dan yang ditetapkan oleh Nabi. Itu sunnah, bukan qobliyah ba'diyah. Bahkan kalau seperti ini dilakukan dapat pahala, nggak dilakukan nggak apa-apa. Akhirnya banyak orang yang masuk masjid itu yang ngobrol ya, sambil merokok itu yang ngobrol lah, itu kan kalau nggak sholat tahiyatul masjid kan sunnah dilakukan ya oleh pahala, dilakukan serak popo ya akan hilang. Kalau yang dipahami sunnah seperti ini akan hilang pemahaman ataupun yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Belum lagi pemikiran-pemikiran yang menyimpang lagi ya, jaringan iblis tadi ya. Jaringan iblis mengatakan itu kan wanita berjilbab itu kan budaya Arab itu ya, budaya Arab. Jadi orang zaman sekarang sudah tidak relevan lagi wanita pakai jilbab. Akhirnya dia membawakan dalil juga ya, dalil berkaitan tentang masalah jilbab dengan tokoh-tokoh agama ya. Ya, tokoh-tokoh agama yang istri-istrinya nggak berjilbab ya, hanya memakai kemben gitu aja ya, memakai jari ya, itu bukan dalil ya. Jadi ketika ada istri dari tokoh agama kemudian dijadikan dalil, jadikan patokan, maka ini secara nggak langsung menolak syariat Islam ya. Jadi sekali lagi kuatul Islam azanillahu wa iyyakum, bahwa syubhat itu sangat kuat sekali. Syubhat itu terus menyambar-nyambar ya. Kalau kalian mendengar ada seorang duat ya, ada seorang dai membawa syubhat, kalian tinggalkan daripada kalian terkena syubhatnya. Karena kalau sudah masuk itu sulit untuk dihilangkan ya. Oleh karenanya ya, Imam Syafi'i itu ketika beliau mendengar syubhat itu beliau tutup rapat-rapat gitu ya, telinganya itu supaya nggak mendengar tadi ya. Nanti tentang masalah musik, ini nggak apa-apa, halal musiknya. Dia membawakan, nah ini kan hadisnya mu'allaq gitu ya, hadisnya mu'allaq, ini kan pendapatnya Ibnu Hazm, nggak apa-apa. Padahal ulama-ulama yang lebih alim, yang lebih senior dari 4 madhab ini jelas mereka mengharamkan musik. Nabi kita Muhammad juga mengharamkan musik. Tapi datang orang-orang yang sengaja ingin menghalalkan, kemudian pengikutnya pun juga banyak di situ ya. Lebih baik dia itu masih mengatakan musik itu haram, tapi dia masih mendengarkan. Tapi bukan berarti kita boleh mendengar. Daripada dia tidak mendengarkan musik tapi meyakini musik itu halal, maka dosanya lebih besar orang yang meyakini musik itu halal meskipun tidak mendengar ya, daripada orang yang mengatakan musik haram tapi masih mendengar. Sama dengan orang yang beranggapan ya, berzina itu halal meskipun dia tidak melakukan. Ini dosanya lebih besar daripada orang yang tadi berzina tapi dia menganggap zina itu haram. Ini semuanya butuh ilmu ya. Hal-hal seperti ini ada ilmunya.
Sehingga kalau kita ingin menjaga syariat Islam, kita ikutilah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka dengan itu kita akan menjaga syariat Islam. Kemudian kata Syekh, ya, fahadihi umur arba'atun kulluha yatadammanuha qauluna innahu yajibul ikhlas lillahi fi talabul ilmi. Jadi ada 4 perkara yang sudah disebutkan tadi, ya, bahwasanya wajib kita ini untuk ikhlas dalam talabul ilmi, ya. Kemudian kata musannif, ya, Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, ma qalahul musannif min wujubi himayatin niyyah, ya, apa-apa yang disampaikan musannif pengarang kitab Hilyah. Hilyah talabul ilmi itu artinya hiasan bagi para penuntut ilmu, ya, min maqasidis sayyiatis sahih, ya. Jadi niat-niat tadi, ya, yang disebutkan, ya, tentang tujuan-tujuan sayyi'ah, ya, tujuan-tujuan yang jelek, maka ini harus dibenarkan. Wa yadullu lidzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, barang siapa yang mempelajari ilmu yang dia niatkan untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'arada minad dunya, dia tidak ingin mempelajari ilmu agama melainkan dia ingin mendapatkan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Jadi kalau kita belajar tujuannya, nanti saya ini bisa menjadi anggota dewan, saya belajar ilmu agama supaya nanti di masyarakat saya ini disepuhkan, ya, dituakan, ya. Maka orang yang belajar ilmu agama niatnya untuk mendapatkan jabatan, niatnya untuk mendapatkan materi duniawi, kata Nabi, lam yajid irfal jannah yaumal qiyam, orang seperti ini tidak akan mencium aroma surga. Kalau dia niatnya belajar ilmu agama untuk mendapatkan materi duniawi, dia tidak akan mendapatkan aroma surga. Aromanya aja nggak dapat, apalagi surganya. Padahal aroma surga itu bisa didapatkan dari sekian ratus, ya, perjalanan ini sudah tercium aroma surga. Nah, orang yang mempelajari ilmu agama tadi, belajar ilmu agama tujuannya untuk merusak agama Islam. Belajar ilmu agama supaya dia jadi anggota dewan atau menjadi, ya, menteri agama, ya, atau masuk di dalam majelis ulama, ya. Nah, ini kan jelas tujuannya untuk mencari duniawi, ya. Tapi kalau kita diamanai suatu jabatan karena kita mampu, maka nggak apa-apa, karena kita nggak menuntut itu dan bukan itu yang kita cari. Tapi kalau kita diamanai, maka itu fabiha wa ni'mah, maka itu adalah suatu kebaikan daripada dipegang orang-orang yang tidak punya ilmu atau pemahaman-pemahaman yang menyimpang, ya. Ada berapa tadi syarat untuk belajar ilmu agama? Ada 4. Yang pertama apa? Ya, ikhlas, mengikuti, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, menjaga syariat. Yang ketiga, ya, yang keempat, mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tafi bihadzal qadar bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.